Di awal film memperlihatkan langkah kaki seorang wanita bernama Amanda. Ia sedang kabur dari acara pernikahannya dengan calon pilihan ayahnya yang ia sendiri tak menyukainya. Ia sedang akan mengembalikan mobil yang ia sewa yang sempat ia pakai untuk kabur. Namun kantor tersebut seakan-akan libur berjamaah dan tak ada satupun karyawan yang berjaga. Tanpa ia sadari, ada seseorang yang berjalan ke arah mobilnya dan seperti apa serunya film ini? Langsung saja nikmati ceritanya. Bangun-bangun, ia sudah berada tepat di dalam bagasi sebuah mobil. Entah ini mobil sewaan atau mobil orang tak dikenal barusan. Masih tak percaya dengan apa yang ia alami, Amanda terus meminta tolong yang sebenarnya itu sama sekali tak didengar oleh siapapun, apalagi oleh aparat negara. Wow. Akhirnya secercah harapan ada ketika ponselnya masih ada di sampingnya. Meski sandinya telah ada yang merubah, ia akhirnya tersambung dengan pihak berwajib. Seperti biasa, para sheriff meminta keterangan kepada Amanda atas kondisinya saat ini dan mobil jenis apa yang membawanya, warna apa, merek apa, dan lain-lain. Ia yang pingsan dan tiba-tiba bangun seperti ini tentu tak bisa memberikan informasi apapun, yang akhirnya para sheriff hanya bisa membuatnya tenang dulu dan memberikan arahan akan adanya titik tombol darurat di sebuah bagasi mobil, dan biasanya setiap mobil memilikinya. Check if there's an emergency trunk release in the car. I don't see it, no. It should be on the lid somewhere. Amanda yang tak menemukan satupun tombol yang dimaksud, hanya dibuat aneh akan panggilan tersebut yang justru terus-menerus memaksanya untuk sebutkan dan deskripsikan semua tentang dirinya, dari pekerjaan, reputasi, pakaian yang ia pakai. Yang pertanyaan itu semua jelas bukan seperti pihak berwajib. I'm the girl in the trunk, remember? Amanda, could you describe your clothing for me, please? You must be the worst goddamn 911 operator in the world. Yah, itu adalah panggilan dari orang bernama Frank yang telah menculik Amanda dan yang melakukan ini semua. Dengan terang-terangan, Frank berkata akan membabat semua tubuh Amanda menjadi beberapa bagian dan akan diletakkan di dalam freezer, atau ia akan menyekapnya di ruangan bawah tanah selama hidupnya. Amanda yang tak ingin mati konyol berusaha untuk tenang dan mencari barang yang berguna. Ia menemukan satu kunci perkakas dengan naluri 0% yang ia miliki. Kunci tersebut justru ia pukul-pukulkan ke bagian lubang pembuka bagasi yang sebetulnya di posisi itu ada baut yang bisa ia buka. Melihat ada mobil di belakang, ia berteriak meminta tolong sekencang-kencangnya, yang karena ini sudah di luar bagasi. Suara tersebut tentu terdengar cukup nyaring, yang akibatnya yah, pengendara tadi yang sempat mendengar suara Amanda ikut berhenti saat Frank sejenak berhenti untuk merapatkan kembali bagasi. Awalnya si pengendara sama sekali tidak curiga. Ia justru memberikan sebuah tali untuk memperkuat bagasi mobil Frank agar aman. Yang karena si pengendara posisinya cukup dekat dengan bagasi dan Amanda melihat adanya sebuah kesempatan untuk meminta tolong, ia menggedor-gedor bagasi yang
yang membuat si pengendara sedikit curiga dan meminta Frank untuk cek bagasinya sekarang juga. Apakah benar itu hewan liar atau manusia? Dan hasilnya... What in God's name is all this? Setelahnya, Frank meninggalkan jasad si pengendara begitu saja. Amanda masih terus berpikir akan apa yang terjadi kepadanya dan hanya bisa meratapi nasib. Di waktu yang bersamaan, Frank mengajak Amanda untuk berbicara dan mengobrol. Mengetahui yang membawanya ialah seorang psikopat dan meski akan memberikan pengencuan yang brutal kepadanya, Frank tetap tak mau melepasnya kecuali dengan sejumlah uang tebusan karena cuan itu lebih manis. Fuck you! Yes, thanks, but no thanks. You gonna let me out? No. Frank sengaja memasukkan satu kalajengking. Yah, hanya satu. Namun, ini adalah jenis kalajengking gurun berpunggung perak yang siapapun terkena racunnya sudah pasti akan tamat atau lumpuh seumur hidupnya. You two have fun now. Dengan naluri bertahan hidupnya, Amanda mampu membunuh hewan tersebut dan mencoba menghubungi kembali nomor tadi. Lebih tepatnya nomor pihak berwajib yang diretas Frank. Mereka berdua cukup panjang lebar membicarakan tentang hal-hal buruk dalam hidup dan nasib-nasib rakyat yang tak karu-karuan. Yang pada intinya, Frank memberikan kesempatan kepada Amanda untuk membuka ponselnya sekali lagi dengan sandi yang sudah diberikan. Untuk kemudian ia menghubungi sang ayah dalam rangka meminta uang tebusan. Setelah terhubung dan mengadu akan kondisinya saat ini, meski sebenarnya sang ayah masih kesal sekali karena dirinya telah kabur dari acara pernikahan. Semua pihak mempelai laki-laki dan semua keluarganya akhirnya merasa kecewa dan marah kepada sang ayah. Jika hal ini situasi Amanda membutuhkan uang tebusan, si ayah mengaku siap. Yang pasti Amanda tahu berapa jumlah uang yang diminta. Namun ia yang tak diberitahu jumlah uangnya justru malah kesal sendiri dan menutup teleponnya saat itu juga. Sat. You know what? Fuck this. I'm gonna find out exactly how much you want. Kemudian Amanda mendapat telepon dari Frank yang rupanya semua percakapan mereka tadi terdengar olehnya. Amanda langsung bertanya berapa duit yang ia minta dan di mana sang ayah bisa bertemu untuk memberikan uang tebusannya. There's a park and ride out by the 105 intersection at Plantersville. Non-sequential bills. Setelah mendapatkan info lokasi dan jumlah uang yang diminta, Amanda langsung memberitahu sang ayah. Entah hoki atau memang cerdas, Amanda mengintip orang yang telah membawanya dari sebuah pipa besi yang menjadi jalan masuk kalajengking tadi. Ia langsung mengambil foto tersebut dan dikirimkan kepada sang ayah, termasuk calon suaminya, agar mereka semua bisa mencari tahu siapa sebenarnya orang ini. That's really important, his name. Sure, I'll get it. Frank meminta Amanda untuk mengikuti permainannya dalam bentuk 10 pertanyaan dan jika ada salah satu pertanyaan yang benar, Frank akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Namun, jika pertanyaan ada yang salah, maka ia akan bangun di dalam tanah. If you get it right, I'll let you go. When the sun comes up, Amanda, you die.
Setelah beberapa pertanyaan melayang, dan dari percakapan itulah Amanda akhirnya mengetahui fakta bahwa Frank dulunya merupakan karyawan di rental mobil tempat Amanda mengambil sewa. Namun karena gajinya kecil, ia memutuskan untuk keluar dan memilih menjadi preman yang selalu menyandera korban di dalam bagasi dan akhirnya meminta tebusan yang melimpah kepada keluarga korbannya. Kenapa Frank memilih Amanda? Dikarenakan dari pakaian yang ia gunakan. Tentulah Amanda keluarga konglomerat, bukan orang melarat. Dan itu akan membuat Frank kaya raya nantinya. Why me? Honestly, the dress. Oh, hell. You keep quiet back there. You hear me? Mobil tersebut tiba-tiba berhenti karena ada petugas yang menjaga perbatasan kota. Frank meminta Amanda untuk diam jika ia tak ingin melihat seseorang tak bersalah kembali dihabisi olehnya. Your whole tailgate looks like you might have run over a deer. Ass first. And, where are you going this evening, sir? I'm just headed up to Whitehall. Good. If you don't mind, I just need you to pop the trunk for me and you'll be on your merry way. Semuanya nampak berjalan baik dan Amanda mau kooperatif. Meski sang petugas sempat akan membuka bagasi mobil ini, ibu petugas akhirnya tidak jadi membukanya dan akan bergegas melanjutkan perjalanan. Tapi Stay in the car, cowboy! Back! Keep your hands where I can see them! meski sang ayah telah bersiap untuk penyelamatan, satu lagi harapan yang Amanda miliki untuk meminta bantuan lagi-lagi harus dihabisi oleh Frank. Setelahnya, Frank kembali melanjutkan pertanyaannya yang mereka mainkan. Meski ada satu ungkapan dari Amanda yang cukup akurat dan hampir 100% benar, Frank nampaknya tetap akan memakai caranya sendiri. Oh, don't cry now. I already know who you are. Michael Belrose. I mean, it's not much of a cover if you use your real name. It's been a real pleasure, truly. Selain ular tersebut masuk ke area depan, Frank sangat dibuat terkejut tatkala ia melihat helikopter yang mendarat tepat di hadapannya, yang ternyata orang tersebut adalah ayah Amanda yang merupakan pemilik salah satu bank di kota ini. Pantaslah dia memiliki helikopter. Si ayah telah berhasil melacak keberadaannya. Frank nampaknya sudah berurusan dengan orang yang salah. Si ayah langsung memberikan uang yang Frank minta. Dan sepertinya is $100,000 because you're not getting at it. Daddy, just fucking do it. He's all about deals. Take a look. Just let me out of here, please. What the hell? merasa semuanya aman terkendali dan si ayah menemukan nota rental Amanda. Ia tidak langsung menyelamatkannya, mengingat masih kesal terhadap sikap Amanda kepada calon suami yang ia tinggalkan begitu saja. Jadi sang ayah sekalian saja memberi pelajaran kepadanya. Namun tanpa si ayah sadari, Frank rupanya masih hidup akibat tembakan yang mepet. Frank seketika memacu mobilnya tanpa arah. Dengan penuh amarah, sang ayah mengejar mobil Frank menggunakan helikopternya dan menghantam bagian belakang mobil tersebut tanpa tahu jika di dalam bagasi masih ada putrinya, dan alhasil
mobil tersebut akhirnya mengalami kecelakaan. Entah bagaimana nasib Frank, begitu juga sang ayah dan helikopternya. Amanda nampaknya masih hidup. Ia tak karu-karuan akibat mobil yang terjungkal terbalik. Dengan sisa-sisa harapan hidup dan satu-satunya penerima hak waris, ia mencoba membuka pintu bagasi meski harus beberapa kali disengat ular derik. Sampai akhirnya yah, baru sekarang kita semua bisa melihat dunia luar, alam luar, tepat di ladang jagung. Amanda yang berhasil selamat dan keluar dari bagasi harus panik saat melihat sekitar. Ia tak menemukan jasad Frank jika memang sudah wafat. Lalu ia mengambil pistol milik sang ayah dan memakai topi koboi. You've got to be fucking. Ingin merasa puas, Amanda tak langsung menghabisi Frank. Ia berharap Frank terpenuhi secara mental, adrenalin, dan nalurinya tidak lagi 0%. Ia memasukkan Frank ke dalam bagasi yang dihuni ular derik, mengikatnya rapat-rapat dari luar, dan rasakan sensasinya layaknya ia memperlakukan Amanda sebelumnya. Daddy? You're alive. I left him back there. The guy. Gotcha. Khatam. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah berbicaralah yang baik dan santun, karena berbicara adalah satu aktivitas penting sebagai manusia. Hal yang baik kita lakukan selain membuat kita punya relasi dan bermasyarakat yang baik. Berbicara yang baik dan tenang akan membuat kita terhindar dari masalah dan membuat kita mampu berpikir bahasa apa dan kata-kata apa yang baik untuk kita lantunkan. Terima kasih dan sukses bersama. Subscribe guys. Terima kasih buat kalian semua.